Kenapa sedih? Tahun ini kita lewati seperti ini. Sekarang ya perasaanku campur aduk. Kamu gara-gara ngomong gitu aku berkaca-kaca nih. Ini tahun yang tapi rupanya Tuhan itu maha baik untuk orang-orang yang mau berusaha. Ya itulah mindset. Mindset itu menentukan segala hal. Orang ketika menjalani suasana berat kan biasanya kan marah, kemudian memaki-maki, mencari-cari kesalahan. Di saat terberat, karakter asli kita akan muncul. Aku cukup emosional nih guys, cukup sentimental. Aku tahu banyak sekali teman-teman artis, teman-teman musisi, teman-teman kru panggung yang melewati tahun ini dengan berat. Tanpa kalian, tahun ini mungkin akan jadi tahun yang luar biasa suram buat Ari Lasso. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Selamat sore Mas. Sore Gem, hehe. Udah pegang kamera aja Gem mah. Mas, nggak sedih Mas? Lagi bersih-bersih. Oh. Lagi bersih-bersih kok nggak sedih. Kenapa sedih? Ya, tahun ini kita lewati seperti ini. Oke. Ini tadi baru bersih-bersih koleksi-koleksiku yang semakin membanjir karena banyak sekali teman-teman yang harus melepas koleksi-koleksi musiknya, PH-nya, amplifiernya karena masa Covid ini susah banget. Akhirnya aku tampung, juga sekalian aku mengumpulkan hobiku yang lama nggak bisa, yang belum terwujud lah. Ya, sekalian membantu, tapi juga kita bisa mendapatkan barang-barang yang sulit didapatkan ketika kondisi normal. Tahun ini bukan sedih Gem. Sekarang ya perasaanku campur aduk, emosional. Kamu gara-gara ngomong gitu aku berkaca-kaca nih. Aku merasa ini tahun yang tahun yang mungkin tidak akan pernah kita rasakan lagi. Tahun yang mungkin hanya terjadi sekali dalam sejarah umat manusia. Tahun yang berat, tahun yang menurutku orang-orang yang kayak kita semua yang merasakan tahun ini itu orang-orang yang beruntung justru Gem. Kita duduk aja ya. Untuk teman-teman sebangsa dan setanah air ketahui, aku dan keluargaku merayakan Natal. Tapi Natal tahun ini sangat berbeda dengan Natal-Natal sebelumnya. Ini biasanya kita tanggal 23 ini udah berangkat liburan ya Gem. Tanggal 20 Desember biasanya aku terakhir bekerja, kemudian kembali ke Jakarta itu sekitar tanggal 30 untuk kembali nyanyi di tahun baru. Dan sore ini adalah panggung kita terakhir ya. Betul. Ini kita rekam tanggal 23 Desember 2020. Untuk itu aku pasti kalau ditayangin ini pasti udah lewat hari Natal. So aku mengucapkan selamat Natal untuk teman-teman yang merayakan, teman-teman Kristen yang merayakan dimanapun kalian berada. Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan rezeki kalian. Dan untuk teman-teman sebangsa dan setanah air lainnya, selamat tahun baru. Mudah-mudahan tahun 2001 menjadi tahun yang lebih baik untuk kita semuanya. Tahun 2020 ini Gem, benar-benar tahun yang tidak disangka ya. Kita memasuki tahun ini dengan penuh optimisme. Kita manggung di bulan Januari, Februari, dan Maret itu sampai pertengahan luar biasa banyak ya. Tapi ternyata kemudian berhenti total. Sampai detik ini tidak pernah bisa manggung dengan cara biasa, bertemu dengan Goodfellas, bertemu dengan seluruh penggemar di tanah air. Tapi rupanya Tuhan itu maha baik untuk orang-orang yang mau berusaha dan mau berkreasi. Kita tekuni YouTube cuman berdua, saya dan Gema. Dipertemukan dengan orang-orang hebat. Tahu siapa orang-orang hebat itu? Siapa Mas? Andre Taulani, ya kan? Dengan Raffi Ahmad sama Gigi, Gofar Hilman, terus kemudian Sule, Regen, Deddy Corbuzier, yang tidak disangka-sangka dengan cara mereka itu membuat YouTube kita di bulan Juli mencapai 1 juta subscriber.
Gue sempat sedih, sempat down ketika banyak orang mencela kita ya, Gem. Betul. Mencela kita dibikin settingan segala macam. Kadang-kadang orang menilai sesuatu itu dari kacamata mereka sendiri. Padahal kacamata kita pure. Kita ini ingin memberikan hiburan untuk teman-teman semua. Dan ya itulah mindset. Mindset itu menentukan segala hal. Ketika kita bermindset positif, Tuhan biasanya juga memberikan hal-hal yang positif dalam hidup kita. Dari YouTube yang banyak menyerang tadi ternyata disukai. Meskipun mungkin yang menyukai itu sebagian besar dulu tidak menyangka saya begitu, nggak apa-apa. Keseharian saya memang begitu. Ari Lasso sehari-hari sebagai manusia begitu. Kalau sekarang lebih kalem, ya karena ternyata gaspol dalam berkonten itu cukup mengganggu kesehatan. Kemudian di COVID ini kita mendengar beberapa teman kita, bahkan dari kalangan dekat kita juga terkena COVID. Kita bersyukur ya, seluruh tim Ari Lasso dijauhkan dari COVID. Kemudian kita mendapatkan acara TV, 2 acara TV. Ada show dan Ari Lasso and Friends. Kemudian sekarang sedang menjalani Indonesian Idol. Buat aku, dan kemudian dapat juga banyak sekali kerjaan dari Secepat Express. Buat aku tahun ini tahun yang luar biasa berat, tapi tahun yang juga sangat membuat aku bersyukur. Orang ketika menjalani suasana berat kan biasanya kan marah, ya kan? Orang biasanya terus kemudian memaki-maki, kemudian mencari-cari kesalahan. Tapi buat aku tahun ini adalah tahun yang tepat untuk bersyukur. Karena di saat terberat hidup ini, saat terberat karir Ari Lasso di usia 47, justru Tuhan, teman-teman semua subscriber, teman-teman penggemar Ari Lasso, Goodfellas, Baladewa dimanapun berada, justru menunjukkan dukungan yang sesungguhnya. Karena fans, sahabat, teman, pendukung yang sejati itu adalah mendukung di saat-saat kita terberat. Jadi sekali lagi aku ucapin banget terima kasih untuk seluruh subscriber Ari Lasso TV, untuk seluruh Goodfellas, Wong Alas, Baladewa, para penyuka Ari Lasso, followers di Instagram. Tanpa kalian, tahun ini mungkin akan jadi tahun yang luar biasa suram buat Ari Lasso. Kenapa? Kalau apa yang saya bikin gak kalian respon, apa yang saya posting tidak kalian respons, itu pastinya pihak-pihak sponsor segala macam itu ragu memakai kita. Tapi Raffi Ahmad pakai kita konser berapa kali? 3 kali ya, Gem? Betul. 3 kali. Kemudian acara TV, kemudian beberapa produk bekerjasama dengan jangka waktu yang panjang. Saya sempat ditertawakan murah banget harga Ari Lasso untuk sebuah produk. Tapi saya bukan ngeliat murahnya, saya melihat bahwa memang diri saya belum besar. Mungkin saya besar sebagai penyanyi, tapi sebagai influencer, sebagai YouTuber yang layak diberikan built-in produk yang mahal tuh saya belum sampai di situ. Jadi yang diberikan berapapun selalu kita terima ya, Gem. Betul. Dan siapapun teman, siapapun yang nggak kenal, orang-orang yang mengirim makanan ke rumah ini, Gema diserang sama si Kobi. Selalu aku posting gratis. Oh iya, satu lagi, aku bikin produk makanan itu pure bisnis berbagi. Aku tidak mengambil untung besar. Aku berbagi keuntungan dengan teman-teman yang jualan. Kebetulan dari teman-teman dekat semua, dari Ari Lasso Band, Ari Lasso Manajemen, teman-teman dekat, teman-teman lama, itu juga jalan. Bukanlah sebuah bisnis yang wow, miliar bukan, tapi menyenangkan. Bisa mempunyai kesibukan dan membuat orang kenyang dan membuat orang tersenyum ketika memakan makanan tersebut. Itu buat aku udah luar biasa. Aku cukup emosional nih guys, cukup sentimental, karena aku tahu banyak sekali teman-teman artis, teman-teman musisi, teman-teman kru panggung yang melewati tahun ini dengan berat. Ya, dengan berat. Banyak momen-momen mengharukan lah di tahun ini, banyak sekali. Gue sempat masuk rumah sakit karena kumat back pain, karena kecapean, kambuh back pain saya. Sempat 2 kali tumbang dengan demam yang luar biasa tinggi. Tetapi puji Tuhan, ketika dites, swab, itu bukan COVID.
Saya sih yakin, saya sih percaya bahwa saya cukup menjaga diri dan saya bisa survive. Tapi saya tuh selalu mikir kasihan teman-teman lain yang bergantung, anak-anak, keluarga yang bergantung dari saya. Baik keluarga di rumah ini maupun keluarga-keluarga lain yang mengharapkan support dari saya setiap bulan secara rutin. Karena tidak semua keluarga saya juga hidup dalam kecukupan. Jadi pesan moralnya adalah di saat terberat, karakter asli kita akan muncul. Ketika kita menghadapinya dengan penuh rasa syukur, biasanya ada jalan. Seberapapun yang kita terima, kita masih mau berbagi dengan orang, biasanya Tuhan melipat gandakan. Bukan berarti kita memberi untuk kemudian mengharapkan imbalan, ya bukan. Tapi akan datang hal-hal yang tidak pernah kita sangka, ya Gem ya? Betul. Belum tentu saya ngasih Gema berharap terus kemudian besokannya dapat dari Gema, enggak. Tapi kadang-kadang dari tempat-tempat lain yang tidak disangka. Kita juga sering memberi orang-orang yang tidak kita kenal. Ini bukan untuk pamer, tapi untuk membagikan sharing pengalaman bahwa Tuhan dan alam raya ini tidak diam terhadap apa yang kita ucapkan, terhadap apa yang kita pikirkan, dan terhadap apa yang kita perbuat. Sekali lagi terima kasih. Selamat tahun baru, selamat Natal untuk yang merayakan. Mudah-mudahan tahun depan lebih sehat, lebih kuat, lebih positif pikirannya, sehingga bersama-sama bisa melewati hal ini. 2020 ada yang membuat Mas Ari terharu nggak sih? Terharu dalam artian seneng ya? Yes. Ada. Salah satu yang aku ingat ya, salah satu aja. Itu adalah ketika ibunya Ari Padi, gitaris Padi, itu menanyakan sampai telepon ke Ari Padi, kemana Ari Lasso kok nggak muncul di Adasio sama Ari Lasso and Friends selama berapa episode? Dia Adasio selama berapa episode? Umur beliau tuh udah 80 tahun. Sorry ya, ibunya Ari Padi itu umurnya udah 80 tahun. Seorang berumur 80 tahun itu merasa kehilangan ketika gue nggak ada di sebuah acara TV. Mindsetku adalah, pikiranku adalah, ya Tuhan terima kasih. Di usiaku yang segini aku masih bisa memberi hiburan untuk seseorang yang berusia sangat lanjut. Dan ibunya tuh sampai telepon ke Ari. Padahal Ari itu jarang ditelepon, khusus untuk menanyakan itu. Dan beliau membawakan oleh-oleh berupa mangga yang ditanam di halaman rumahnya. Hal bukan sekedar uang transferan atau pujian dari orang-orang besar, atau pujian dari teman-teman yang artis bilang, wah lu keren lu kreatif lu hebat, lu bisa punya acara TV, duit lu gede. Bukan, yang menyentuhku itu yang gitu-gitu kan. Terus misalkan ke parkiran, ini tahu nggak putaran di Bintaro sini? Tahu. Ya selalu Bang Ari gitu. Dia putar balik mereka, kok nggak ada di acara yang kemarin? Gitu. Itu buat aku, wow, kok bisa ya orang mengharapkan aku tampil rutin di sebuah acara, berarti mereka nonton, terhibur gitu. Terlepas dari kelasnya apapun, memang dari dulu kelas pendengar Ari Lasso dan Dewa itu memang range-nya lebar Game. Dari teman-teman yang ada di bawah sampai teman-teman bos-bos yang di level atas itu memang menyukai. Tapi justru penghargaan dari orang-orang yang tidak kita sangka itu Game, itu membuat aku terharu sekaligus semangat bahwa apa yang gue lakukan ini, terlepas mungkin orang banyak gak suka, tapi aku yakin aku gak pernah menyerang orang, gak pernah siapapun aku menyerang. Dan tujuanku pure menghibur. Terima kasih ya untuk semua penonton saya, baik yang di TV, acara-acara TV, pendengar Trio Lanjut juga, subscriber sekali lagi. Terima kasih banget supportnya untuk tahun yang berat ini, tahun yang luar biasa berat, tapi juga tahun yang penuh keajaiban dan penuh rasa syukur buat aku. Sekali lagi terima kasih ya teman-teman. Thank you juga Gema selalu setia menemani aku, selalu mau aku marah-marahin ya. Aku yang terima kasih Mas. Ya, kenapa terima kasih? Ya, sebuah kebanggaan aku bisa berada langsung di depan seorang, ya sesosok legend. Aku serius. Kali ini nggak songong. Beneran kali ini. Nggak apa? Kali ini nggak songong. Songong? Iya. Biasanya kan aku gitu, songong. Oh, jadi, kamu iya. dengan kerendahan hati. Iya. Oke, terima kasih sekali lagi. Aku senang sekali. Tapi uangnya banyak kan sekarang? Uangnya banyak kan? Apa itu? Uang. Iya. Di TV terus, Re.
banyak atau tidak itu mindset, relatif. Ada orang punya uang 10 miliar dianggap masih sedikit, Gen. Kita masih bisa bayar listrik, sekolahin anak, bayar gaji semua pegawai. Kita nggak pernah jajan loh. Iya ya. Iya. Terus aku masih bisa beli beberapa minuman yang aku suka. Udah aku syukurin. Beli nih ampli-ampli harga 2 jutaan, 3 jutaan, udah seneng. Iya. Kalau duit yang terpenting berkah, bukan jumlahnya. Yang terpenting berkahnya. Duit itu didapatkan dengan rezeki yang halal. Itu yang terpenting, Gem. Apakah kehilangan duit besar di tahun ini juga? Ada. Banyak, Mas. Ada. Ya banyak itu kan besar lah ngomong gitu. Banyak. Besarnya berapa ya teman-teman nggak usah tahu. Ada di masa-masa yang berat ini yang bikin aku stres. Tapi ada satu kalimat nasihat dari seorang yang sangat aku hormati. Nah, inisialnya Pak KH. Dia aku cerita masalahku. Pak, gimana nih Pak, udah susah gini, gue kehilangan ini karena ini itu. Mas, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita atau Mas Hari, bahkan ketika anak atau istri kita amit-amit direnggut, diambil oleh Tuhan, kita boleh sedih. Kita manusia berusaha mengembalikannya, tidak bisa. Apalagi cuma sekedar uang. Jangan sampai kehilangan uang sebesar apapun, mau rumah, mau mobil. Jangan sampai kehilangan sukacita dan kegembiraan dalam hidup kita. Boleh kita sedih, boleh kita usaha untuk nyari uang itu kembali. Tapi jangan sampai itu mempengaruhi hati dan pikiran kita. Karena kalau itu berpengaruhi, kita akan sakit. Jadi udah, Gem, relakan, tapi sebagai manusia tetap berusaha. Mungkin ini bisa, tapi bukan yang gila. Banyak, Gem, hal yang terjadi yang besar yang buat aku kehilangan sesuatu yang udah aku kumpulkan lama sekali. Tapi mudah-mudahan Tuhan menggantikannya. Dan mungkin kalau memang itu terjadi, mungkin gua kurang beramal, mungkin gua kurang berbagi, dan Tuhan mengambil dengan cara Tuhan. I'm ready to let it go. Selamat datang tahun 2021. Mudah-mudahan kita semua sehat, selamat, dan menjadi lebih baik, manusia yang lebih baik. Thank you, subscriber Arlaso TV, follower Instagram, penonton Ada Show, Arlaso and Friend, penonton Indonesian Idol. Siapapun kalian, sekeras apapun komen kalian buat saya, terima kasih. Mas Ari sehat-sehat terus ya. Amin, Gem. Kamu juga Iya. kurangin makan perutnya, gendut. Oh iya. Lama latihan PS-nya kalau terus kira-kira ini. Oke, sehat-sehat terus. Bye. Sekali lagi terima kasih ya. Tuhan memberkati kita semua. Gem, Ya. it's time to go. Oke. Ke panggung terakhir Arlaso di tahun 2020. Bersejarah ini. Bersejarah. Ada penontonnya sedikit, tapi mereka berjarak. Tadi udah dikirim layoutnya, udah di video juga sama tim, dikirim ke kita, aman. Dan semua melakukan protokol kesehatan. Kita ntar akan swab antigen semuanya. Jadi mudah-mudahan aman dan tetap menghibur. Pasti tidak seheboh kalau manggung biasanya, but it's okay for this time. Kita berangkat ya, Gem? Ayo.